Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Rabu, 11 Maret 2026 bersama Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, sehat, semangat, dan tentunya sukacita. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, sedih ketika membaca berita ada anak yang mencuri 2 labu dihakimi masa meninggal dunia. Padahal anak itu mencuri 2 labu itu untuk emaknya yang sedang lapar. Prihatin, orang menggunakan media sosial untuk mendoakan yang jelek-jelek pada orang lain atau ngata-ngatain, berucap yang tidak baik dan sebagainya. Tentu menyedihkan bagi kita. Apalagi hari-hari ini juga kita prihatin dan sedih dengan situasi dunia. Bagaimana menggunakan kekerasan dan tindakan peperangan untuk menjalankan tujuan dan misinya. Tentu ini memprihatinkan karena kita menyakiti sesama kita. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus itu menegaskan diri bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dari Perjanjian Lama, tetapi untuk menggenapinya. Contohnya apa? Misalnya berkaitan dengan hukum kasih, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, Matius 22 ayat 39. Kalau kita lihat, ini ajaran Yesus berasal dari Perjanjian Lama. Kalau kita baca kembali dalam Ulangan bab 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana dalam Perjanjian Lama kita diajak untuk mengasihi Tuhan kita. Kalau dari Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus itu bukan dari Perjanjian Baru, tapi berangkat dari Perjanjian Lama. Ini mau menegaskan bahwa Yesus tidak meniadakan Taurat, hukum Taurat, tetapi ia ingin mengajak kita lebih jauh dan lebih dalam menjalankan ajaran ini. Kalau kita lebih jauh lagi melihat bagaimana berkaitan dengan para ahli Taurat yang seperti kebakaran jenggot atau makan hati dengan Yesus, bagi mereka pengajaran Tuhan Yesus bertentangan, dianggap bertentangan dan meniadakan hukum Taurat. Kita kasih contoh berkaitan dengan hari Sabat yang dikritik. Kalau hari Sabat apakah boleh menolong orang lain, menyembuhkan orang lain dan sebagainya. Bagaimana Yesus mau memberi masukan berkaitan dengan hal ini. Kalau memang orang butuh untuk disembuhkan, butuh ditolong, maka ditolong. Karena hukum kasih yang juga diajarkan dalam Taurat itu dihidupi secara dalam, bukan hanya dengan kata-kata. Kalau kita juga bicara soal yang lain, misalnya ahli Taurat mengkritik Yesus berkaitan dengan firman. Kalau kita seringkali mendengar firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidup keberimanan kita. Bukan hanya sekedar kata-kata atau bahkan kemudian mengambil penggalan firman Tuhan, kemudian dijadikan pembenaran, alat pembenaran untuk kemudian menjelekkan yang lain atau kemudian
menghujat yang lain, tetapi bagaimana firman itu betul-betul dihidupi, bukan hanya sekedar untuk kemudian membenarkan apa yang kemudian kita lakukan dan jalankan. Yesus melihat, memandang positif hukum Taurat, karena di dalamnya tersirat ajaran mendasar tentang kasih. Yesus berkata, ia datang bukan untuk menghapus tetapi menggenapinya. Kita diajak untuk berusaha, berjuang untuk menghidupi apa yang telah diajarkan Tuhan bagi kita semua. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Apakah dalam hidup kita sudah benar-benar untuk menghidupi itu? Hanya sekedar menulis di caption tetapi tidak menjalankannya? Atau hanya kemudian memenggal firman Tuhan sebagai bentuk pembenaran? Tapi renungkan apa yang kita jalankan dan kita lakukan sungguh-sungguh menghidupi dari firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu, 11 Maret 2026. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.